Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur pada Allah SWT, Tuhan Musta'alam, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berdiskusi sedikit ya mengenai pertemuan ke-13, 12 ke-13 tentang pendidikan Pancasila ya. Karena kondisi mungkin cuacanya hujan lebat di sini ya, saya khawatir kalau nggak memungkinkan kawan-kawan juga hadir dengan nyaman ya. Jadi bisa belajar sambil di rumah, sambil di kamar, atau belajar sambil nggak apa ya mungkin kali ya. Cuman fokus bentar, niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, niat untuk ilmu, mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja ya. Bentar aja waktunya untuk mempelajari materinya secara cepat saja ya. Nah, kemudian kita bahas secara detail bahwa Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ya. Diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 dan tercantum juga dalam Undang-Undang Pancasila ya. Ada 4 landasan dalam pendidikan Pancasila, yaitu historis, yuridis, kultural, dan filosofis. Ini juga sudah kita bahas kemarin, cuman ini sekedar review saja, mengulang materi sebelumnya ya. Nah, dalam konteks landasan historis terbentuk melalui proses sejarah yang cukup panjang ya. Sejak zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjadi serta menguasai bangsa Indonesia. Nah, ini yang kita bahas kemarin bahwa sejarah Pancasila itu muncul dan terbentuk karena memang perjalanan itu sendiri ya, sehingga Indonesia menemukan jati dirinya sebagai ciri khas yang ada sila-sila tersebut ya. Nah, sila yang disepakati itu dulunya memiliki ciri khas yang berbeda ya, dan tentu pada akhirnya memiliki 5 ciri Pancasila ya. Artinya panca dan sila artinya 5 sila gitu ya. Tujuannya apa? Untuk mengkaji dan memahami dan pendekatan ilmiah gitu ya. Dan pada akhirnya mata kuliah tentang nasional filosofi bangsa Indonesia menjadi bagian daripada kurikulum internasional atau civic education. Kedua, landasan yuridis. Siapa ngaran Pir? Oh, izin hari ini. Udah siap di atas ya. Landasan yuridis memiliki undang-undang dalam nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ya, dan SK Dirjen sebagainya tentang misi pendidikan kewarganegaraan untuk memantapkan nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air ya. Dan sekarang mungkin lebih cenderung dalam penguasaan teknologi ya, dalam zaman sekarang itu teksnya modern, modernisasi dan sebagainya itu muncul ya. Iya deh, nggak heboh ya. Nah, dalam konteks yuridis atau sebagai lembaga hukum seperti negara komunisme berdasarkan konsep ideologinya pada suatu konsep pemikiran Karl Marx ya, agar konteks dalam bermasyarakat memiliki filsafat hidup gitu ya. Jadi kultur di Indonesia juga sudah sama ya. Kita memahami namanya perbedaan-perbedaan dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Kita juga memahami perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, aspek suku, budaya, sebagainya. Tapi dengan munculnya Pancasila, kita menjadikan sebagai landasan kultural ya, supaya tidak terlalu amin dalam pergaulan bebas atau masyarakat secara internasional gitu ya. Nah, dalam pandangannya bermasyarakat, bangsa Indonesia memiliki kultur sendiri ya, di mana referensi tersebut dimunculkan dari para pendiri yaitu Soekarno, Hatta, dan Supomo, dan pendiri tokoh negara lainnya. Ya, mungkin ini juga pernah pian-pian pelajari waktu di SMA kemarin tentang sejarah pendidikan Pancasila gitu ya. Nah, kenapa jadi ada istilah pendidikan Pancasila? Maka pada faktanya dimunculkanlah bahwa pemahaman Pancasila itu karena emang paham yang dimunculkan berdasarkan ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan, adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ya. Nah, paham inilah yang dijadikan sebagai sandaran kultur di Indonesia, ya, agar perkembangan berbeda-beda pulau, berbeda-beda suku, agama, dan ras itu menjadi satu kesatuan, yaitu NKRI, gitu ya.
Nah, dalam landasan filosofis sebagai dasar filsafat negara, ya, keharusan moral untuk aspek konsisten merealisasikannya dalam bentuk sebagai aspek apapun. Ya. Nah, secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan. Makanya kita bahas kemarin bahwa Indonesia itu adalah memiliki hak, warga negara ini memiliki hak untuk beragama, tapi bukan berkewajiban. Ya. Kalau wajib beragama berarti bila tidak beragama berarti dia dipermasalahkan oleh negara atau bisa jadi pidana gitu ya. Maka dalam buku Pendidikan Pancasila ini di perguruan tinggi Ali Amran ya penulisnya, dia memberikan catatan singkat ya dalam penyusunan dalam kultur di sini bagaimana bahwa satu bagian dan satu kesatuan Indonesia itu memiliki ciri khas tersendiri yang memiliki fungsi dan saling berhubungan dan saling berketergantungan satu dengan yang lainnya. Sehingga secara filosofis dan kultural Indonesia jelas ya bahwa kita memiliki watak yang berketuhanan yang Maha Esa. Ya. Meskipun kita secara sosial memiliki landasan terhadap warga negara yang hidupnya bersosial gitu ya. Nah, tujuan memberikan Pancasila, kita ulang lagi dulu kemarin bahwa perilaku yang memancarkan iman dan takwa pada Tuhan Yesus Esa sampai kepada menerapkan pengembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi. Ya, ini tujuannya berdasarkan nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan juga termuat dalam SK Dirjen Dikti nomor 43. Ya. Nah, dalam konteks pendidikan Pancasila juga memiliki tanggung jawab ya untuk memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab dengan hati nuraninya. Ya. Makanya kadang kalau kita membahas tentang pendidikan Pancasila itu bagaimana kita sebagai warga negara bisa mampu berperilaku yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya ya. Mengenai perubahan, ya ini tentu pasti ada dan tujuannya itu apa ya? Kita bisa mengatakan ya fakta terjadi di masyarakat Indonesia terjadi perbedaan pengetahuan mengenai nilai-nilai budaya dan fakta terjadi juga bahwa kita harus bersatu gitu. Dengan cara apa? Dengan menggunakan pendidikan Pancasila ya sebagai landasan utama dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Nah, syarat sifat ilmiah Pancasila ya harus berobjek, bermetode, bersistem dan bersifat universal. Ya, jadi syarat-syarat ilmiah itu objektif, jelas metodenya, sistemnya juga jelas dan bersifat universal. Ya. Nah, objek itu terbagi dua, pertama objek forma dan objek materia. Ya. Objek forma sudut pandang tertentu dalam pembahasan Pancasila atau dari sudut apa Pancasila dibahas. Kemudian objek materia, objek yang merupakan sasaran pembahasan dan pengkajian Pancasila. Ya. Objek materia Pancasila adalah hasil budaya bangsa Indonesia. Nah, sekarang silakan kawan catat soal pertama dari materi ini. Ya, jelaskan peran Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia dan bagaimana proses pengesahannya pada tahun 1945. Nah, kita bahas di awal. Yang kedua, uraikan 4 landasan dalam Pancasila, historis, yuridis, kultural, dan filosofis,
Berikan contoh implementasinya setiap landasan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Yang ketiga, diskusikan tujuan utama pendidikan Pancasila di perguruan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan SK Dirjen Dikti Nomor 43. Mengapa pendidikan ini relevan di era global? Jadi kenapa pendidikan ini di era global masih relevan? Silakan pian kembangkan dari materi dan penjelasanku tadi. Ya. Nah ini ya, itu dulu. Nanti lanjut lagi soalnya. Ya. Nah, adapun dalam konteks metode, bermetode yakni memakai metode analitiko-sintetik, yakni ajaran Notonagoro guna menganalisis rumusan-rumusan Pancasila untuk dicocokkan dengan realitanya. Kemudian hasilnya disintetiskan dalam akhir perumusan secara pedoman. Jadi, untuk mencapai tujuan yang jelas dalam pendidikan Pancasila, maka menggunakan analitiko-sintetik ya, untuk menganalisis rumusan-rumusan sila Pancasila dan dicocokkan dengan realita kehidupan. Ya. Bersistem ini juga bagian daripada Pancasila, yaitu apa? Mempunyai susunan yang teratur dan konsisten dari kelima silanya. Jadi bersistem dari Pancasila ketuhanan dulu sampai akhirnya keadilan. Gitu ya. Universal ini juga berlaku dalam Pancasila apa? Tidak hanya Islam, tidak hanya agama Kristen, Buddha, Konghucu sebagainya, tapi semua agama bisa menggunakan Pancasila tersebut. Kenyataannya pun tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Ya. Nah, dalam pengetahuan ilmiah Pancasila ada 4: deskriptif, kausal, normatif, dan esensial. Ya, silakan pian boleh print materi tadi untuk pian simpan sebagai bahan pembelajaran dan usahakan dibaca materinya tadi ya. Deskriptif bagaimana, kausal mengapa, normatif kemana, esensial dan apa gitu ya. Nah, pengetahuan deskriptif yaitu suatu jenis pengetahuan yang memberikan suatu keterangan, penjelasan objektif. Kajian Pancasila secara deskriptif berkaitan dengan kajian sejarah perumusan Pancasila, nilai-nilai Pancasila, serta kajian tentang kedudukan dan fungsinya. Ya. Adapun pengetahuan kausal adalah suatu pengetahuan yang memberikan jawaban tentang sebab dan akibat. Jadi kalau tadi menggambarkan, kalau kausal ada sebab dan ada akibatnya. Ada 4 kausal: materialis, formalis, efisien, dan finalis. Ya. Nah ini membuat kita pusing nih. Susahnya apa menghafal Pancasila ini? Bukan menghafal sih. Kalau ringkasnya gini aja, kalau pian-pian tidak mampu untuk menghafal materi ini, ringkasnya bagaimana kita bisa berpancasila di masyarakat, itu aja ringkasnya. Ya, itu yang saya dapatkan dalam pendidikan Pancasila selama ini. Ringkasnya apa? Bagaimana Pancasila sebagai sumber segala norma kehidupan. Ya. Materialis juga sama, bahwa unsur Pancasila digali dari nilai adat istiadat. Jadi kita sepakat ya bahwa iya yang namanya adat kita bersatu, kita teguh, bercerai, kita runtuh sebagai itu muncul karena asal mula bahan atau kausa materialis ya. Dengan demikian, asal bahan Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri yang terdapat dalam kepribadian dan pandangan. Jadi asalnya memang dari bangsa Indonesia itu sendiri hingga munculkan ya. Ada juga kausa formalis ya, asal muasal bentuk. Pancasila adalah anggota BPUPKI dalam merumuskan dan membahas Pancasila terutama dalam bentuk. Ya. Efisien, pembentuk negara atas kuasa pembentuk negara yang mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara yang sah. Nah, jadi ini yang dulu yang pernah pian dengar bahwa Pancasila itu dibentuk atau asal muala karyanya adalah PPKI atau menjadi akhirnya BPUPKI menjadi panitia 9. Ya. Ini finalis, kemudian normatif ya. Nah, demikian untuk sesi pertemuan ke-12 dan ke-13 ya. Lanjut soal yang keempat. Jelaskan konsep kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, dan kausa finalis dalam proses perumusan Pancasila. Bagaimana keempat kausa ini saling terkait. Ya. Nah, itu silakan ya. Terakhir soal yang kelima. Ya, maka masing-masing soal dijawab lima-limanya, jangan dipilih satu lagi. Langsung ambil semua pertanyaannya, ya. Ayo kebanyakan ya. 3 aja deh. 3 dari 5 soal. Pilih 3 aja. Terakhir, bagaimana sinergi antara nilai-nilai Pancasila
dengan pendidikan karakter di perguruan tinggi dapat membantu memperkuat identitas kebangsaan generasi muda. Tadi sudah kita bahas kenapa dan bagaimana caranya. Ya, ya mungkin pada akhirnya kan pendidikan untuk generasi muda itu untuk meningkatkan apa? Integritas, gotong royong, cinta tanah air, dan memperkuat identitas bangsa. Itu yang sinergi yang jelas gitu ya. Kaitannya apa ya? Kaitan materialis, formalis, efisien, dan finalis berhubungan saling melengkapi proses dari sumber nilai hingga menerapkan sebagai menjadi akhirnya dasar negara. Nah, itu juga bagian daripada pertanyaan yang sebelumnya tadi. Ya. Demikian cukup mata kuliah kita sebentar saja. Anda boleh dengarkan pelan-pelan. Jika masih belum mengerti paham materinya, silakan Anda jawab evaluasi tadi. Ya. Nanti disimpan, nanti akan saya minta di akhir pertemuan minggu depan, ya, insya Allah. Demikian, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.